Geda gedi geda oh. I'll do anything. I'll do whatever it takes to. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사 Sampai ni bunga. Zeh, sumpah. Oi, apa tu Apa ni? Woi, mana dia? Apa ini? Lihat dulu. Apa Ih, datang. Woi, apa ini? Apa ini? Ih, kayak anu lain tu sih. Apa di sini, weh? Tidak tahu. Tadi tu ke sini sama Felix. Wih, astaga. Bukan kayak peradaban dulu. Wih, astaga. Maksudnya kan bisa di sini. Bisa namanya di sini, weh. Cuk, apa itu ada suara? Kalian telah membangunkan masa yang terkubur. Pernahkah kalian berpikir, dari mana asalnya demokrasi? Siapa yang pertama kali mengajarkan filsafat? Atau kenapa Olimpiade bisa ada sampai hari ini? Semua itu ternyata berawal dari sebuah peradaban besar ribuan tahun lalu. Sebuah negeri di tepi laut biru Aegea, dikelilingi gunung-gunung menjulang dan pulau-pulau kecil yang tersebar. Negeri dengan kota-kota negara yang megah, pahlawan yang dikisahkan dalam mitos, hingga pemikir-pemikir jenius yang mengubah cara manusia melihat dunia. Inilah kisah tentang peradaban Yunani kuno. Peradaban yang bukan hanya meninggalkan sejarah, tapi juga membentuk dasar dari peradaban modern yang kita nikmati sekarang. Peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno adalah salah satu peradaban yang paling berpengaruh di dunia. Peradaban Yunani kuno berkembang dari 8 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Peradaban Yunani kuno juga dikenal sebagai peradaban pelopor barat karena di sana lahir filsafat, ilmu pengetahuan, seni, demokrasi, dan juga olimpiade yang dikenal hingga saat ini. Namun sebelum Yunani kuno ada dua peradaban besar, yaitu yang pertama ada peradaban Minoa, mulai dari 3000 sampai 1400 sebelum Masehi, tepatnya di Pulau Kreta. Dikenal lewat istana Knossos yang megah, penuh dengan lorong-lorong seperti labirin. Mereka adalah pelaut ulung, berdagang dengan Mesir maupun Timur Tengah. Namun, peradaban ini hancur, diduga karena letusan gunung berapi Thera atau Santorini, atau invasi bangsa lain. Yang kedua, ada peradaban Mycenaean, mulai dari 1600 sampai 1100 sebelum Masehi, tepatnya di daratan Yunani. Mereka dikenal sebagai bangsa petarung dan membangun benteng besar di Mycenae dan Tristian. Setelah Mycenae runtuh, Yunani kembali ke masa kegelapan, mulai dari 1100 hingga 800 sebelum Masehi. Hampir semua tulisan hilang, perdagangan berhenti, dan masyarakat kembali hidup sederhana. Namun, dari masa kegelapan itu, lahirlah bangsa yang lebih maju, yaitu Yunani kuno atau Classic Greece. Polis, negara kota.
Yunani. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Yunani sendiri tidak pernah dipimpin oleh suatu raja atau pemimpin lainnya. Mereka malah terbagi menjadi suatu polis, yaitu kota dan negara, di mana di setiap polis tersebut memiliki pemimpinnya masing-masing. Sehingga Yunani sendiri tidak pernah menjadi satu kerajaan yang besar. Mereka malah mandiri terhadap polisnya masing-masing. Adapun beberapa polis yang terkenal, yaitu satu, Athena, pusat demokrasi pertama di dunia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, yang kedua itu Sparta, kota militer. Anak laki-laki berumur 7 tahun sudah dipisahkan dari keluarga untuk dipilih jadi prajurit. Nah, yang ketiga itu Kronti, pusat perdagangan dan pelabuhan, makmur dari laut, sistem oligarki dan tirani. Nah, yang keempat itu Delphi. Delphi bukan negara, militer atau dagang, tapi pusat religius. Tidak punya raja, melainkan dipimpin oleh pendeta-pendeta kuil Apollo. Yang terakhir itu Olimpia. Olimpia juga bukan negara politik besar, melainkan pusat keagamaan dan olahraga. Kepercayaan terhadap dewa-dewi. Orang Yunani kuno menganut polisme, yang dimana masyarakat Yunani percaya bahwa dewa dan dewi tinggal di gunung yang bernama Olympus. Dan masyarakat Yunani juga percaya bahwa dewa dan dewi mengatur alam dan kebutuhan manusia. Sehingga mitologi sangat memengaruhi budaya, seni, dan kepercayaan Yunani. Kehidupan sosial. Adapun kehidupan sosial di Yunani kuno, yang pertama yaitu A. Warga negara bebas, atau laki-laki Athena yang punya hak politik. Hanya lelaki kelahiran Athena yang dianggap sebagai citizen atau warga negara sejati. Prinsipnya yaitu bisa berperang, membela tanah air, dan sampai berhak membuat dan memimpin. Kejayaan dan kemunduran. Puncak kejayaan yaitu pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang meliputi 1. Politik dan juga demokrasi. Athena menjadi salah satu pusat dari politik dan demokrasi pertama yang ada di dunia. Lalu yang kedua, ada kebudayaan dan juga filsafat. Dari sinilah lahir beberapa filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Dari sinilah pula lahir beberapa ilmu pengetahuan seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan juga ilmu astronomi. Dan yang keempat, ada perdagangan dan ekonomi. Athena dan beberapa polis-polis lainnya sangatlah makmur karena mereka terdapat pada perdagangan maritim, Laut Aega, dan juga Mediterania. Lalu yang kelima yaitu politik internasional dan juga militer. Dari sini Yunani berhasil mengalahkan Persia pada perang Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan dari sini pula terbentuk namanya Liga Delos, di mana dipimpin oleh Athena sehingga lebih memperkuat lagi polis Athena. Kemunduran yaitu pada abad ke-4 sebelum Masehi. Sebelumnya Yunani mengalami kemajuan pada abad ke-5 sebelum Masehi, tapi akhirnya dia mengalami kemunduran diakibatkan beberapa faktor, yaitu faktor pertama, perang antara polis. Polis Athena dan juga polis Sparta saling beradu dan juga memperebutkan dominasi di antara mereka. Tapi akhirnya polis Sparta berhasil memenangkan hal tersebut. Namun akhirnya juga kedua polis tersebut akhirnya hancur. Yang kedua yaitu keretakan persatuan. Banyak polis-polis, apalagi termasuk dengan polis Sparta dan juga Athena, di mana mereka itu kehilangan persatuan mereka sehingga mengakibatkan Yunani melemah. Yang ketiga yaitu invasi asing. Setelah Yunani mulai melemah, Makedonia dipimpin oleh Raja Philip II mulai menguasai beberapa polis-polis yang ada. Lalu kemudian anak dari Raja Philip II yaitu Alexander Agung mulai menguasai beberapa area-area yang ada di Yunani. Tapi setelah kematiannya, Yunani mulai kehilangan kemandiriannya. Lalu pada akhirnya Yunani akhirnya jatuh di tangan Romawi pada 146 sebelum Masehi. Wih, lu lihat sih tadi, yang lu lihat juga. Kebenaran peradaban takkan pernah benar-benar terkubur. Kejayaan itu akan dikenang selalu.